Nah, di tapi sekolah. ini saya jadi kepikiran apa, ada sebuah Mmm. masalah yang ini tuh mirip dengan geng tapi bukan geng. Tapi ini justru legal. Heeh, Tahu nggak apa? apa? Senioritas. Oh senioritas, Nah, itu iya, kan heeh. banyak kasus itu yang apa, mungkin dia Pembuliannya karena itu ya? itu Heeh. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Jadi ini, sebenarnya bukan, aku Mbak ini host-nya, karena Iya, itu, nggak tahu, nggak jelas banget itu. Katanya, lagi banyak pikiran." iya, Ternyata, wah, aku sakit hati. Nah, mmm, akhirnya saya dengan, sukarela ya, iya. saya di Ya sini. nggak apa-apa sebenarnya. Kita kan punya kepedulian gitu. Wah, iya, Nah itu, saya peduli, Bang, saya peduli. iya, kepedulian itu yang membuat kita kemudian bisa melakukan banyak hal kan. Nah Iya, betul. termasuk ngobrol di sini kan gitu. Nah, ini Mmm, ada sebuah, masalah, lagi rame, Mbak, ini. iya itu, Jadi tentang pembulian. iya, Nah, pembulian tuh masalah yang lama sekali terjadi dan selalu terjadi. Kalau misalnya ada kemarin kasus di SMA, apa ya, SMP-SMA ya, BINUS itu. binus binus, Wah itu itu di binus sebenarnya ya itu. yang kesekian kali ya, yang itu kemudian, membuat orang kaget lagi gitu kan. Padahal pembulian itu terjadi di mana-mana dan kemudian banyak tidak terekspos gitu ya. Ya mungkin karena terekspos itu karena salah satunya adalah itu terjadi di sekolah yang elit kan, Betul betul. yang mahal. Terus diduga ada anak artis, kan begitu Oh, itu nggak sebenarnya. hanya anak artis itu, Mbak. Memang bener ya? Ada bahkan ada anak pejabat juga, Ada cuman persepsi nggak kan? terekspos ya. Oh, ya ya. Sehingga kemudian, menjadi lebih viral ya, karena memang Iya, melibatkan, beberapa orang yang dikenal dalam, figur publik, bahkan ya. tadi saya lihat itu ada yang posting sama ada nama-namanya siapa aja, Iya, itu udah gengnya ditampilkan, dikasih anu toh, nama ini nama itu kan iya itu, seperti geng wah, itu. Nah, kalau jadi adanya pembulian kan memang sesuatu yang kalau di sekolah itu sampai menghasilkan atau melahirkan geng-geng kayak gitu kan sebenarnya itu kan. Di iya mana-mana betul. juga begitu gitu loh. Sejak dulu juga sudah ada gitu loh. Cuman sekarang itu makin lama makin mengerikan gitu ya, dan makin lama makin viral karena ada medianya gitu. Nah, padahal pembulian ini sesuatu yang itu, sebenarnya kalau di dalam sekolah tuh harus segera diselesaikan dan ditiadakan gitu ya. Masalahnya Mhm, dulu itu ketika, mhm, saya ini kerja di SMK, mhm. ngelihat pembulian itu, guru itu malah nggak ngapa-ngapain ya, apa, kayak cuek aja, "Oh ada pembulian ya? Oh iya." Nah cuman Ya guru itu dia berhadapan dengan banyak siswa ya, iya, yang siswanya itu acapkali berbagai kenakalan yang ada membuat acapkali gurunya, apa itu, lelah untuk kemudian terus-menerus misalnya ngelekke gitu ya, memberi, betul. jangan gini, menasihati itu acapkali ya akhirnya ya lelah juga, akhirnya dibiarkan juga. Karena memang faktor terjadinya pembulian itu juga tidak hanya ada di faktor di sekolah, sebelumnya di rumah juga mempengaruhi gitu kan. Jadi baik pada Mmm, pelakunya maupun pada korbannya gitu. sama juga gini ya, Mhm. kan sekarang itu kalau mau keras sama, apa, murid itu kan juga ini, juga jadi sebuah, apa ya, resiko buat Resiko guru. bagi gurunya Iya karena jadi ada dilaporkan, kan iya, kasus gitu kan. Itu juga niat akhirnya membuat guru ya memilih untuk diam saja kan gitu kan. betul, niatnya Nah, membela malah dipenjara kan nggak lucu ada juga. yang sampai titik itu. Nah, memang pembulian ini kalau saya berpendapat ya memang berawal dari apa yang terjadi di keluarga dulu. Jadi misalnya Mmm, kalau kalau orang tua tidak memperhatikan anaknya yang sedang sekolah, tidak diperhatikan dari waktu ke waktu ya, pembulian itu mudah terjadi. Ya misalnya sekali anak kena bully, ya itu harus segera ada sounding dari si anak itu dilaporkan. Kalau nggak ke gurunya nggak bisa ya, karena guru itu kan sebenarnya di sekolah itu kan dia satu menghadapi sekian siswa, ya di rumah gitu ya. Kalau nggak segera dilaporkan ya kepada orang tuanya, itu maka bisa terjadi terus-menerus nah gitu. ini yang kemarin itu masa di Mmm, SMA Binus itu, mmm, itu sebenarnya kan bisa terekspos malah bukan karena dia sendiri, mhm. dia itu malah ini, nggak berani melapor ya sebagai Iya, korban itu. iya, Dia kan iya, diancam, mau apa ya, nggak kayaknya dilecehkan kalau nggak salah, iya ada. bahkan sampai mau dibunuh. Heeh, heeh, Nah itu. itu karena ya tadi si anaknya sendiri ketika ngawali pembulian dia langsung, nggak berani bicara ya. Di Mmm, sinilah faktor orang tua tuh harus mengikuti perkembangan anak tuh secara rutin gitu ya, tidak hanya ketemu di waktu-waktu misalnya seminggu sekali, enggak ya memang harus tiap hari ditanya gitu, apa yang terjadi di sekolah, disuruh cerita dan sebagainya. Sehingga
kemudian, apa yang dialami itu orang tua juga tahu, sehingga bisa Ya ya kemudian ya. membantu gitu ya. Pihak sekolah kalau sekolah itu cukup berat ya, karena tadi dia satu guru itu harus mengawasi sekian sekian orang, ya apalagi kalau gurunya mendapatkan beban administrasi yang bermacam-macam, dia harus ini, harus itu, administrasi banyak ya nggak akan bisa kemudian melihat, apa, aktivitas anak secara terus-menerus kan, gitu. Jadi, pembulian itu, jangan kemudian hanya dilihat pada sekolahannya saja ya, tapi juga pada melihat apa yang terjadi pada keluarga anak-anak itu, Nah, ya. tadi Mbah, ini Ya, dari segi apa ya, kita ngomongin segi, kayak hukum lah. Saya tuh, bertanya-tanya, kenapa sih ini kan udah ada geng jelas-jelas ya, mhm, mereka ngebuat onar dan sebagainya, mhm, tapi, kenapa sih malah nggak ada tindak tegas dari aparat misalnya, itu di sekolah saya sekolah heeh, dulu ya di iya, SMK mhm, di, di apa, di provinsi Yogyakarta ya, itu nah, nggak perlu disebutkan, nanti saya digeruduk sama anggota gengnya, bahaya. Nah di itu Jogja ya banyak geng, iya itu sama, sampai iya, banyak generasi mereka mhm, ngelakuin banyak hal yang itu heeh. kontraproduktif, bahkan kriminal, Sebenarnya tapi pidana, sudah masuk pidana ya, iya, tapi heeh, itu geng itu nggak heeh. apa, nggak bener-bener apa, dihanguskan. Heeh, Nah, dia ya mungkin karena apa itu, payung hukumnya juga nggak sampai sana gitu kan. mmm, Misalnya dianggap dia masih anak-anak kan gitu. Nah, jadi sehingga kemudian tidak sampai sana payung hukumnya juga gitu. Terus kalau kalau kemudian, apa itu, aparat masuk sekolahan juga nanti bisa menimbulkan negatif juga gitu oh kan. iya, Kan kalau betul betul, sampai kemudian aparat melakukan apa, investigasi dan sebagainya ke dalam sekolah juga menimbulkan kegaduhan baru misalnya begitu kan. Jadi betul. sekolah juga berusaha menutupi kan gitu. Sehingga Oh iya, kemudian ya akhirnya ya terjadilah pembiaran ini gitu. Kalau saya melihat ya yang paling bisa mengurangi paling banyak itu sebenarnya di keluarga dulu. iya Ya iya. keluarga yang itu tidak biasanya tidak akan membawa efek lebih jauh. Tapi kalau sudah mendatangkan mengundang aparat ya, baik itu, orang tuanya atau sekolahnya itu memang ada efek negatifnya yaitu tadi ya, apa, sekolahnya menjadi ada kena negatifnya ya, karena kok sampai masalah pidana. Tapi kalau kalau selesai di level keluarga itu nggak sampai harus membawa polisi misalnya begitu. Ya baik dari keluarga maupun dari, sekolahan gitu. Nah jadi tetap kembalinya kepada keluarga kalau saya itu. Kalau melihat kasus pembulian yang terjadi di ini apakah baik dari keluarga si pelaku maupun keluarga si korbannya. Jadi intinya jangan membiarkan, anak itu kemudian dibiarkan sekolah dilepas gitu loh, tapi tetap Mmm. keluarga itu tetap memantau, tetap harus memantau terus gitu. Jadi sebenarnya kalau saya ini ya, saya tangkap dari apa yang tadi ngomong, Mhm, banyak hal itu mhm, tentang keluarga. Berarti, ini ya, masalahnya itu akarnya keluarga dan ini saya juga kepikiran kemarin kemarin kan Abah juga habis mhm. jelasin, bahwasanya ya, kenapa juga keluarga itu banyak yang nggak beres karena kita oh kita, saya kan juga belum nikah. Banyak orang tua Banyak orang itu tua, yang tidak tahu bagaimana cara eee, menjadi orang orang tua, tua, banyak betul. tidak tahu cara bagaimana mengelola anak-anaknya Iya gitu, karena memang mhm. tidak mendapatkan ilmunya kan Betul, di juga. sekolah itu saya belum pernah ada ilmu Bag pranikah ya, minimal leadership tentang keluarga itu belum pernah ada. iya, jadi dibutuhkan tuh ilmu bagaimana menjadi orang tua, itu dibutuhkan karena hampir 90% itu nantinya jadi orang tua kan. Iya iya iya. Ini ilmu yang malah penting ya, termasuk bagaimana relasi dengan, keluarga suami istri atau relasi yang sifatnya bagaimana mengasuh anak, itu mendidik anak itu sebenarnya dibutuhkan oleh banyak orang ya. Kalau ini tidak punya maka dia tidak akan bisa lalu kemudian, bertindak dengan benar terkait ketika dia sudah berkeluarga gitu. Jadi, pendidikan tentang bagaimana keluarga itu, ini menjadi salah satu yang bisa dijadikan solusi ya, awal ya, untuk generasi berikutnya jangan sampai mereka tidak tahu bagaimana sudah menikah tapi mengelola keluarga nggak ngerti caranya. Ya itu kan membuat kemudian beresiko kan, Iya, ketika mereka punya keturunan, nah mereka tidak tahu bagaimana mengajarinya, mendidiknya gitu ya, asal diberi makan akhirnya, sehingga ketika ada masalah itu bagaimana menyelesaikannya ya, bagaimana mencegah masalah kan gitu kan. Jadi masalahnya kan ada 2 kan, masalahnya sudah terjadi atau masalahnya belum terjadi. pendidik ya, Ya ini kali-kali kan cara penanganannya kan tidak sama kalau ketika dalam sebuah keluarga gitu kan. Nah sehingga kemudian ya tidak merembet pada perilaku anak di sekolah gitu. Nah itu kan ketika anak-anak di sekolah itu yang ada masalah keluarga tuh
beberapa orang, biasanya lalu ngumpul kan, lalu saling tukar pikiran, apa itu, curhat-curhatan, akhirnya jadilah geng kan gitu. Kok kita sama ya, Bro? Kayaknya lebih enak di luar kita, naik motor ke mana-mana sambil bawa parang ya. Mungkin gitu ya di pikirannya itu ya? Iya, karena anak muda itu kan, anak-anak pelajar itu kan membutuhkan pengakuan akan eksistensinya. Iya. Dan Oh, betul dan betul. sebenarnya yang paling paling ditunggu itu eksistensi dari, pengakuan dari keluarganya sebenarnya Oh iya itu. itu sering itu apa, Keluarganya apakah memperhatikan apa iya, tidak, kalau gitu. saya ngelihat itu, Mhm, orang yang ikut geng itu, mhm, ya jelas dia jarang pulang dan kalau mhm, saya mhm. keluarganya itu, ini sih, kalau saya lihat pernah lihat itu Heeh, nggak ini, nggak apa, nggak akur. iya, Kan juga ini kan sebuah apa ya, kalau hal umum di masyarakat itu apa? Kalau anekdot itu apa sih, Bah? Anekdot itu apa? A anekdot. mhm, Maksudnya artinya? iya, Anekdot itu gambaran tapi agak agak apa, mirip-mirip lah, oh itu. bukan berarti stigma, jadi, Stigma? bukan stigma sih, berarti apa ya, pokoknya kondisi umumnya itu orang tua itu sering ngebandingkan anaknya Kebiasaan, kebiasaan kebiasaan. sekarang Iya tetangga, sepupu, iya, itu bikin jadi mereka itu nggak diakui eksistensinya di rumah, tapi sehingga tidak merasa dihargai kan. betul, jadi nggak dihargai, malah menghargai tetangga, itu Nah, tetangga tetangga pintar bahasa Arab. Kamu pintar bahasa Iwan. itu tetangga, "Kok matematikanya kok keren ya, kamu kok matematikanya nggak bisa?" Iya, Nah, itu kan lihat jadi, tetangga itu. nah, tiap anak itu kan punya potensi kan. Nah, ini Iya, yang orang, kalau kita jadi orang tua ya, itu kita harus melegowo bahwa potensi anak-anak kita itu memang tidak sama. Tidak sama dengan kita, tidak sama dengan tetangga, bahkan kakak dan adik pun bisa beda-beda potensinya. Sehingga ya semua harus diapresiasi. Ya, ketika dia mendapatkan apresiasi, penghormatan dari keluarga, itu maka dengan sendirinya ya dia akan menghormati ketika dia berada di luar rumah ya, termasuk di sekolah ya, karena dia mendapatkan penghormatan yang seharusnya. Nah, itu menurut saya itu diselesaikan dulu di level keluarga ya, karena kalau sudah masuk pidana itu akan menjadi, ya menyedihkan lah ya kalau sampai iya level ke betul. situ kan. Nah, masuk penjara dan sebagainya itu kan sesuatu yang bagi anak-anak itu menjadi sesuatu yang sangat traumatik gitu ya. Iya betul. Sehingga mendingan dicegah, dan dicegah itu di keluarga dulu malahan gitu. Itu ini sih Gitu apa, ya. Jadi kalau misalnya itu menyangkut anak pejabat ya, itu karena ya biasanya pejabat sangat sibuk sehingga nggak bisa memperhatikan anaknya. Atau kalau itu menyangkut anak artis itu ya, artis itu kan rekaman terus gitu kan, iya take adegan terus berkali-kali tiap hari ya, nggak iya. perhatikan anaknya kan gitu kan. Padahal ada porsinya masing-masing ya, sehingga kalau, anak itu tidak lalu, kalau yang sebelumnya kan pemberian oleh anak pejabat ya, yang Mario siapa Iya itu? Mario Dandi itu Nah, itu kan. kan pejabat kan. Nah, Iya, ya kan, itu mungkin ya tidak jauh beda, yaitu, orang tua yang kurang care atau perhatian pada, kebutuhan anak-anaknya, terutama kebutuhan apresiasi dari orang tuanya, betul betul. gitu, heeh. Ya gitu untuk masalah ini ya, menurut saya itu kembali ke keluarga. Mhm, Keluarga, ya itu. Tapi mhm, kalau, mhm. kita ngomongin apa ya, kayak masalah apa ya, Apa, malas keluarga belajar? keluarga itu nanti 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 apa pasti jawabnya keluarga lagi. Malas belajar, anak-anak malas belajar? Enggak, Ah, tapi kan kita fokus ke ini ya, apa, eee, tadi pembulian, masalah pembulian nanti tadi itu. kan, heeh, Nah, cuman saya nih ada sedikit cerita, Bah, ini mereka ini itu orang-orang geng ini mhm. itu aslinya mereka itu ini, apa ya, agak pengecut. Ya karena anu kan, mereka berkumpul karena supaya meningkatkan keberaniannya kan? Betul itu Heeh, ada yang nantang gelut saya itu, heeh. besok habis skimah tunggu di gerbang, saya tunggu di gerbang itu nggak jadi itu, dia langsung langsung pergi gitu aja. Iya, Lah karena gimana sih? beraninya kalau bareng-bareng. Jadi Iya, ya itu memang biasa kayak gitu. Jadi karena keberanian itu kan, akan meningkat ketika bersama orang lain kan gitu loh. Jadi mmm, itu. Sehingga kemudian ya kalau munculnya geng ya karena tadi sebenarnya ya masing-masing tidak berani terus kemudian berkumpul gitu ya. Dan itu kemudian melakukan pembulian pada orang lain. Ketika ketika dia merasakan nikmatnya menindas, kan pembulian kan menindas ya. oh iya Nah, iya, itu membuat kemudian ketagihan untuk menindas berikutnya, sehingga lalu orang-orang juga pengen gitu, akhirnya menjadi geng. Nah, kalau adanya geng ini mungkin sekolah juga perlu memperhatikan gitu ya. Karena ini, selain keluarga baru kemudian sekolah bisa melihat kok ada, anak kok kok memiliki kelompok yang tetap, sana kemari tetap, ini bisa beresiko memang gitu iya ya, iya. Nah di tapi sekolah. ini saya jadi kepikiran apa, ada sebuah Mmm, masalah yang ini tuh mirip dengan geng tapi bukan geng, tapi ini justru legal. heeh,
tahu nggak apa? Apa? Senioritas. Oh, senioritas, Nah, itu ya. kan banyak kasus itu yang apa, mungkin dia Pembuliannya karena itu ya? itu tadi kan pembulian geng. Nah, geng itu Heeh. kan udah ilegal ini kan kita Mhm. sepakat kan. Nah, Mhm. kalau ini dari OSIS yang mana sering Mhm. ketika, Mhm. masa pengenalan lingkungan sekolah, Mhm. itu nyuruh adik kelasnya yang baru itu buat aneh-aneh. Kalau Heeh. nggak nurut nanti dimarah-marahin, dicari kesalahannya dan Heeh, sebagainya. Itu kan ketika ospek macam itu iya, ya, itu kan ya juga ngebully kan itu. heeh, itu pembulian tapi yang Iya iya, dilegalkan, dilegalkan seperti itu. seolah Ya, dilegalkan kan itu kan pasti ya. bikin taman itu. Beberapa tahun ini saya lihat juga mulai banyak yang mempermasalahkan itu ya. Kenapa? Iya, Misalnya kalau di kampus misalnya ya mahasiswa, kakak tingkat, cutting-nya gitu misalnya, suka marah-marahi adik kelasnya, padahal cutting-nya juga IP-nya juga jelek, betul nggak itu. pernah masuk tapi marah-marahi adiknya itu kan, maksudnya Betul kan adik atas dasar apa kan gitu iya, kan. adikku Mhm. itu, kemarin tuh pas aku pulang itu curhat itu. Mhm. Pas pokoknya itu dia Mhm. kuliah itu maunya kupu-kupu. Nah, kuliah pulang Kuliah 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 pulang pulang, kuliah iya, pulang, tapi heeh. gara-gara cutting-nya itu nggak jelas, Heeh, suruh kumpul-kumpul, heeh. nggak mau kumpul nanti ini, digundul. Pengundulan segala. Iya, padahal padahal cutting-nya itu sebenarnya ya nggak punya hak apa-apa. Heeh, Gimana sih orang mau kuliah itu mau belajar, mau heeh, nyari ilmu, nggak mau didisiplin. Maksudnya itu kuliah itu kan bukan nyari kedisiplinan kan, heeh, maksudnya kan udah ke peminatan kan. heeh. Kalau kedisiplinan ya ke akpol lah Oh, atau ke iya. ke apa, Nah, militer lah. Ini kan mhm, bukan militer, mhm, ngapain gitu juga. mhm. Jadi pembulian yang dilakukan oleh senior, memang Iya biasanya malah senior kan biasanya iya itu, betul. heeh. Itu ada yang kemudian secara otomatis terjadi, ada yang kemudian karena, sistem ospek ya. Iya, Nah, ospek sekarang itu. juga semoga ini juga banyak dihilangkan ya sehingga, pengenalan sekolah itu lebih pada pengenalan bagaimana, kegiatan positif di sekolah itu dan bagaimana kita mengembangkan potensi diri gitu, Iya. artinya begitu. Kalau saya ngelihat itu ya Mhm, kemarin ini, di SMK saya kerja dulu itu. mhm. Itu Itu SMK mana sih? SMK kalau kerja itu di SMK ini, SMK yang ada multimedianya. Nah, Oh gitu. kalau disebut nanti ini sih, kalau Nanti mau disebut nggak? Kalau mau disebut nanti ini ya kita collab. Jadi iya, nah itu, nggak usah disebut berarti ya? Mhm. eee, saya lihat MPLS-nya ya, masa pengenalan lingkungan sekolahnya ya, Mhm. atau Ospek kalau ospeknya istilah ya, gampangnya, heeh. katakanlah Kak ospek itu zaman dulu itu. ya alhamdulillah di sana udah membaik dan saya Mhm. melihat Mmm. ada sebuah ini jam berapa? Oh masih masih ada ini, Iya ya. masih ada lagi, Mhm. beberapa menit lagi. Nah itu Iya. saya melihat di, mereka itu udah ada perubahan. Mhm. Jadi yang tadi ya biasanya itu kan senioritas. Nah Mmm. saya lihat di sana itu bisa merangkul apa, jadi Heeh. merangkul adik kelasnya itu. Jadi Heeh. ya ibarat seperti abah yang ajarkan itu ya, Mhm. sama apa, sama yang generasi muda itu merangkul dan Heeh. lebih kelihatan potensinya. Akhirnya saya ngelihat jadi lebih positif. Akhirnya mereka itu Oh ya, antar alhamdulillah berarti sudah antar tahu apa ya, ya, antar kelas itu ini, antar kelas itu bisa saling akrab ya. kok kelas sih, antar apa, apa, Angkatan? angkatan itu bisa Ah. saling berkolaborasi. Iya iya iya, Itu karena kan minatnya sama. iya, jarang Bapak itu. Iya. Kalau minatnya sama itu membuat akhirnya bisa lebih mudah, ya kalau Mmm, peminatannya itu sama. Jadi kalau ya seperti orang sepak bola lah, itu kan usianya juga beda-beda, tapi kalau minatnya sama nggak jadi satu kan. iya Tapi juga kalau ya. kalau minatnya beda-beda ya itu efek-efeknya akan muncul ini senior. Berarti kalau minatnya sama, itu minat itu menjadi fokusnya, menjadi lebih fokus dalam 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 dia berpikir, bertindak untuk kemudian melakukan aktivitas di dalam persekolahan kan gitu. Berarti kalau kita Mmm. simpulkan ya secara umum ya Iya dari apa yang dijelaskan ini tadi ya, iya, itu masalah keluarga dan keluarga itu heeh. harus benar-benar mendidik anak supaya Ya, anak itu nanti lebih tepat memperhatikan dulu, memperhatikan perhatikan ya, dulu, perhatikan peduli dulu, ya. peduli dulu. Tapi pedulinya gimana Tah? Itu kan banyak yang belum paham itu kalau Iya, orang tua itu. itu Peduli dengan apa, generasi Abah dulu, mhm, generasi Y, mmm, sama generasi Z itu kan beda. Nah, iya itu iya. gimana itu? Mungkin perlu dijelaskan Caranya ini. cara peduli itu dengan mendengarkan, mendengarkan apa yang dimaui gitu. Caranya paling mudah itu. Misalnya dia ngambek gitu ya, kalau anak kecil juga ngambek ya kita Iya, tanya, "Lalu maunya apa?" Gitu misalnya, "Aku maunya, eee, susunya tuh yang anget." Oh berarti, oh ya berarti susunya yang anget, oke ya itu berarti diperhatikan itunya dulu kalau dia misalnya anak iya, kecil ya masih balita gitu atau misalnya, "Aku pengen pengen, pengen sekolah ya tapi, di sana kok tidak ada gambar ya? Padahal aku pengen gambar ya." Maka kemudian, oh orang tuanya memfasilitasi dengan
memberikan waktu dia untuk kemudian menggambar gitu. Tapi bukan kemudian memaksakan semua anak untuk les gambar loh. Karena tidak semua anak itu suka menggambar. Ya Nah itu itu sering. makanya diperhatikan dia sukanya apa. Kalau sukanya gambar ya difasilitasi dengan les gambar. Kalau dia sukanya misalnya memasak ya berarti les memasak. Kalau dia sukanya itu apa main coding ya berarti les-les coding gitu ya. Kalau misalnya itu sesuai dengan minat anaknya. Jadi memperhatikan sampai kita ketemu apa yang paling disukai oleh anak kita. Nah itulah menurut saya yang pertama kali dilakukan ketika kamu peduli pada anak-anak kita. Jadi kita sampai ketemu dengan apa yang diminati oleh anak kita. Nah itu Nah itu. besok besok ketika kamu ketemu dengan bapak ibumu, kamu bicaralah, "Pak, Bu, dengarkanlah dulu saya. Saya tidak mau jadi PNS, saya mau buka startup." Atau konten kreator. Iya, saya mau konten. Karena duitnya gede, dibayar paslon bisa 20 juta ya. Jadi konten kreator malahan gitu ya. Oh, itu. Iya Ya, iya, itu berarti, mmm, emang apa, masalahnya itu mmm. dari keluarga, tapi keluarga kan juga ini ya, juga ngikut, eee, apa ya, tentang regulasi negara juga kan. Maksudnya itu ini ya Iya, tetap kalau di negara itu yang tidak ada tuh bagi kita itu bagaimana mengajari warga negara dari ah, orang tua kan memang tidak ada. berarti ini juga harusnya keluarga itu juga masalah level negara. Iya, kalau negara tidak memberikan, kontribusinya ya pada keluarga ya nggak bisa. Kontribusi negara pada keluarga-keluarga kan kebanyakan hanya ngambil pajaknya kan. Mmm, Coba ya, hanya ngambil pajaknya kan palingan itu kan. Tapi untuk persoalan, lebih jauh kan tidak ada gitu ya. berarti Dibiarkan masing-masing berjalan masing-masing, tidak ada bantuan dan sebagainya. berarti saya ada kesimpulan ini, Pak. Heeh. Sebenarnya kita ini belum perlu susu gratis sama makan siang gratis. Kita perlu pranikah gratis. Jadi subsidi dibutuhkan rakyat itu benar ya, tapi terlalu kemudian spesifik sekali seperti itu. Gitu ya. Kayak gitu kan bahasa kampanye kalau itu Iya kan iya ya, iya iya tapi iya. tidak spesifik. Kalau subsidi dari negara kepada rakyat itu memang harus, tapi pembahasannya, tidak terlalu spesifik seperti itu, bahasa kampanye aja kalau menurut itu ya, gitu. Ya itu Mmm, berarti mmm, emang ya apa, masalahnya itu sebenarnya kompleks. Tapi mungkin ya dari ya antum-antum semua, mhm, anda-anda semua sebagai mhm, generasi muda seperti mhm. saya, ya yang jelas pertama ini sih, bersabar dulu tapi ya jangan apa ya, jangan kemudian apa, Berdiam diri, berdiam diri dan juga, ya udahlah kayak gini ya, orang tua gini harus berani mengambil pilihan, iya, kayak gitu. Mengambil pilihan gitu. kalau Kalau kata Abah itu ini harus ini, kalau kalau ada orang tua ada pekerjaan itu jangan jangan ini, jangan nunggu disuruh. Tapi iya, langsung ini, heeh. nanti orang tuamu bakal kaget, "Loh, kok anakku gini ya? Pasti ada maunya nih, politis sekali dia." Jadi Nah mengambil pilihan untuk bertindak dulu, iya bertindak secara istilahnya itu proaktif, iya ya betul. proaktif gitu istilahnya. Itu, Ya itu, Bah. Ya semoga ini nah, bisa jadi solusi buat kita ya, karena mhm, bullying ini masalah yang apa, yang tadi ya banyak terjadi banyak sering terjadi, terjadi dan akar masalahnya itu heeh, ya keluarga. heeh, Nah, ya kita berarti emang perlu ya, kita mmm, semua perlu, bisa menenangkan diri dan, bersikap dan juga memberikan apa, melakukan solusi yang tepat, iya iya, gitu sih. heeh. Ya, oke, Oke, terima kasih ya, Bah, matur ya. nuwun, heeh, Ini sifat ya, apa ya, ngapain sih? kita ketemu di pembicaraan yang lain mungkin ya. Hari Iya ini bullying, mungkin kesempatan lain kalau ada kejadian-kejadian di pendidikan kan sering sekali terjadi. Jadi kita iya, kita banyak kita banyak sih, berupaya memberikan pencerdasan ya, bagaimana pendidikan itu betul. bisa lebih baik dan kemudian membawa manfaat bagi orang lain. Ya kita yang kita lakukan di sini tuh itulah, dari Oke situlah oke, kira-kira. siap Heeh, siap. ya, Oke, jadi itu, mmm, podcast kali ini ya, mmm, kalau kalau apa ya, ini ya ya baguslah ya ini mmm, pematerinya praktisi langsung masa iya, nggak di-subscribe sih. Nanti juga bisa nanti follow TikTok sama IG-nya Abah Yoyo iya, di monggo sini. monggo. Ya Ya ya, kita kalau banyak saya nggak bicara usah. masalah pendidikan ya, satu yang setiap orang tuh mesti mengalami dan Siap. mesti akan berbekas pendidikan itu. Oke, Sehingga kita siap. perlu perlu, care, perhatian dan atensi yang banyak dalam persoalan ini. Oke, Ya. sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi